Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ahmad Aufa Syukron MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Qaid Nahwu 2A. Yang kami hormati serta kami banggakan rekan-rekan mahasiswa kelas Qaid Nahwu 2A. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa secara virtual melalui media YouTube. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan presentasi materi mengenai Qaid Nahwu 2 bab kalam dan pembagiannya. Pada pemaparan materi kali ini, kami akan membagi menjadi 3 bagian pemaparan materi. Bagian yang pertama yaitu mengenai pengertian kalam dan syarat-syarat kalam akan disampaikan oleh Saudara M. Husni Zaki. Yang kedua, mengenai pengertian isim akan disampaikan oleh Saudari Nailal Hadikoh. Dan yang ketiga, mengenai pengertian fi'il dan huruf akan disampaikan oleh saya sendiri, Arum Wijaya. Sebelum memulai perkuliahan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama terlebih dahulu. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Akan dibahas di poin pengertian kalam. Kalam dalam bahasa Indonesia bisa disebut kata, dan dalam bahasa Arab disebut kalimat. Pengertiannya bisa dijabarkan atas 3 poin, yaitu kalam satuan bunyi disebut huruf atau abjad. Nomor 2, susunan huruf yang memiliki arti tertentu dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, berpengertian rangkaian kata yang mengandung kaitan yang lengkap yang dalam bahasa ini disebut kalimat. Dalam beberapa ahli bisa didefinisikan kalamuhu lafzul mufidun musnad wali kalimatul lafzul mufidul mufrad, yang berarti kalam menurut ahli nahwu ialah suatu lafaz yang digunakan untuk menunjukkan makna yang bersifat musnad atau susunan, sedangkan kalimat adalah suatu lafaz yang digunakan untuk menunjukkan makna yang bersifat mufrad atau tunggal. Dan kalam tersendiri dalam kitab Matan Al-Jurumiyah disebutkan bahwa kalam adalah lafaz yang tersusun dan berfaedah, sedangkan dalam kitab Tuhfatus Saniyah, kalam berarti lafaz yang tersusun yang memberi faedah dengan al-wa'yu menggunakan bahasa Arab. Bisa disimpulkan kalam ialah lafaz yang tersusun dan mempunyai faedah. Lanjut ke poin yang kedua yang akan dijelaskan oleh teman saya yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya poin B ialah syarat-syarat kalam. Syarat-syarat kalam dalam ilmu nahwu harus terkumpul dalam 4 perkara, yaitu lafaz yang tersusun, memberi faedah, dan sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Syarat-syarat kalam. Poin A, lafaz.
Artinya suatu kalam harus ada lafadz. Syarat yang pertama, kalam itu harus mempunyai lafadz. Yang dimaksud di sini ialah suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah sehingga bisa ditulis dengan huruf hijaiyah. Katakanlah misal Zaidun mengandung lafadz za, ya, del. Apabila ada suara tapi tidak bisa ditulis dengan huruf hijaiyah, maka bisa dikatakan bukan lafadz. Syarat yang nomor 2 yaitu murakkab atau tersusun. Murakkab ma turkabu ma min kalimataini fa'aktsur ialah ucapan yang tersusun atas 2 kalimat atau lebih. Bisa dijelaskan murakkab di sini ialah tersusun. Maksudnya setiap lafadz yang tersusun dari kata atau lebih. Jadi kalau satu kalimat saja tidak termasuk murakkab dan tidak termasuk dalam syarat-syarat ini. Poin yang ketiga yaitu mufid atau disengaja. Maksudnya ialah apabila orang yang berbicara diam setelah menyampaikannya suatu ungkapan itu dikatakan sebagai kalam apabila ungkapan bisa dipahami oleh kedua belah pihak, baik yang berbicara maupun yang mendengarkan. Apabila ada ungkapan yang tersusun beberapa kata namun tidak bisa dipahami, maka itu bukan mufid. Misal qoma Zaidun, jika Zaid berdiri. Lafadz ini tidak mufid karena tidak bisa dipahami. Lanjut poin yang D, bilwad'i atau dengan disengaja. Maksudnya lafadz yang digunakan dalam pembicaraan yang dipakai dengan menunjuk suatu makna. Wada yaitu ja'ala lafzu dalilan ala makna. Maksudnya menjadikan lafadz agar menunjukkan suatu makna. Dan pembicaraannya disengaja serta dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi pembicaraan orang yang mengigau walaupun dengan bahasa Arab tidak termasuk wada' menurut ahli ilmu nahwu. Dilanjutkan poin yang ketiga yaitu pembagian kalam yang akan dijelaskan oleh teman saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Nailil Hadiko NIM 2219008 akan melanjutkan memaparkan materi mengenai pembagian kalam. Dalam bahasa Indonesia, kita itu mengenal istilah kata kerja, kata benda, kata sifat, kata sambung, dan sebagainya. Begitu juga dengan bahasa Arab. Dalam bahasa Arab juga memiliki banyak istilah. Kurang lebihnya itu sama seperti bahasa Indonesia. Hanya saja dalam bahasa Arab itu seluruh kata yang ada itu bisa digolongkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu seperti sudah disebutkan dalam kitab Jurmiyah, yaitu wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna. Nah, jadi kalimat itu bisa digolongkan menjadi 3 golongan besar, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Contohnya, yadhhabu Zaidun ilal madrasati, artinya Zaid pergi ke sekolah. Dalam jumlah tadi, yadhhabu itu termasuk dalam kalimat fi'il. Zaidun dan al-madrasati
itu adalah kalimat isim dan ila adalah huruf. Sekarang mari kita bahas secara singkat 3 istilah yang telah disebutkan tadi. Berikut penjelasannya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai isim. Apa sih isim itu? Isim secara bahasa itu kata benda. Namun secara ulama nahwu adalah kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha wala bi zamanin wada. Kalimat isim adalah kalimat yang mempunyai makna sendiri. Maksudnya arti yang ditimbulkan dari kalimat itu sendiri dan tidak disertai dengan zaman atau waktu. Jadi suatu kata yang mana kata itu artinya ya sesuai dengan katanya, tapi juga tidak disertai dengan waktu, entah itu waktu madhi, hal atau mustakbal yang nanti akan dijelaskan dalam pembahasan fi'il. Contohnya Zaidun. Zaidun itu nama orang, ya, seseorang yang mempunyai nama Zaid. Lah, Zaid ini karena nama orang, dia itu tidak membutuhkan waktu, ya, baik kemarin, yang sedang atau besok, itu ya tetap Zaid, tetap nama orang itu ya Zaid, seperti itu. Lalu bagaimana sih caranya bisa mengetahui mana yang kalimat isim, mana yang kalimat fi'il, dan mana yang kalimat huruf? Tentu saja cara untuk bisa mengetahui mana yang kalimat isim, fi'il, dan huruf itu kita harus mengetahui tanda-tandanya kalimat-kalimat tersebut. Saya akan menjelaskan mengenai tanda-tanda isim. Tanda-tanda isim itu ada 4. Yang pertama adalah kalimat yang kemasukan al. Jadi setiap kalimat yang dimana kalimat tersebut itu ada tambahan alif lamnya, itu berarti termasuk kalimat isim. Contoh ar-rajulu. Nah, kalimat ar-rajulu itu berarti kalimat isim. Yang kedua adalah harokat akhirnya berupa tanwin. Apa sih tanwin itu? Nunu sakinatun mazidatun atat fil khati tanwinu sabat. Tanwin adalah suara nun mati yang berada di akhir kalimat yang bisa dibaca tetapi tidak ditulis. Contohnya farisin, sin itu tanwin. Nah, seakan-akan sin itu ada nun matinya, tapi nun mati tadi itu tidak ditulis, melainkan menggunakan harokat yang double. Nah, itu namanya tanwin. Kemudian yang ketiga adalah kalimat yang kemasukan huruf nida. Huruf nida itu huruf yang berfungsi memanggil, seperti ya ayyuhan nas. Lah, ya itu adalah nida karena memanggil orang-orang itu. Kemudian yang keempat adalah kalimat yang kemasukan huruf jar. Contoh ilal madrasati. Ila itu adalah huruf jar. Huruf jar itu ada min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam, huruf qasam.
Lah, kalau ada suatu kalimat kemudian kemasukan dari salah satu huruf jar tadi, berarti kalimat tersebut itu dinamakan kalimat isim. Kemudian jenis-jenis isim. Jadi isim ini bisa digolongkan menjadi beberapa kategori. Ya, yang pertama adalah isim berdasarkan jumlah. Lah, berdasarkan jumlah di sini itu ada 3. Yang pertama isim mufrad, yang kedua isim musanna atau isim tasniyah, dan yang ketiga itu isim jamak. Isim mu'rab itu adalah kalimat isim yang menunjukkan arti tunggal. Contoh, muslimun. Muslimun itu artinya seorang muslim, berarti jumlah muslim yang disebutkan itu hanya 1. Kemudian isim musanna. Apa itu isim musanna? Isim musanna atau biasa kita sebut dengan isim tasniyah itu adalah isim yang menunjukkan arti 2. Contoh, muslimani artinya adalah 2 orang muslim. Kemudian apa yang menjadi ciri dari isim tasniyah? Isim tasniyah bisa kita ketahui dengan tandanya, yaitu ketambahan alif dan nun dalam tingkah rofa dan ketambahan ya dan nun dalam tingkah nasab dan jar. Kemudian isim jamak. Isim jamak itu isim yang menunjukkan arti lebih dari 2 atau banyak. Jamak di sini ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannats salim, dan ada jamak taksir. Selanjutnya kategori isim berdasarkan jenis atau gender, ada 2, yaitu mudzakkar dan muannats. Mudzakkar itu menunjukkan arti laki-laki, sedangkan muannats itu menunjukkan arti perempuan. Kemudian yang muannats bisa kita ketahui dengan adanya ta marbuthah di akhir kalimat. Tetapi juga tidak semuanya yang ada ta marbuthahnya itu termasuk dalam isim yang muannats. Contohnya Zainabun. Zainabun itu adalah nama orang yang mana biasanya digunakan untuk seorang perempuan. Lah, pada hal itu tulisannya kelihatannya mudzakkar, laki-laki, tetapi sebenarnya kalimat tersebut termasuk isim muannats karena artinya itu untuk seorang perempuan, nama seorang perempuan. Kemudian juga nggak semuanya yang mudzakkar tidak ada ta marbuthahnya. Contohnya Tolhah, ada ta marbuthah, tetapi itu kalimat tersebut termasuk isim yang mudzakkar karena Tolhah itu biasa digunakan untuk nama seorang laki-laki seperti sahabat Nabi. Kemudian yang ketiga itu isim berdasarkan keumuman dan kekhususannya. Berdasarkan keumuman dan kekhususannya itu ada isim ma'rifat dan isim nakiro. Kemudian isim ditinjau dari keberterimaan tanwin ada 2, yaitu isim munsharif dan isim ghair munsharif. Yang mana isim munsharif itu isim yang bisa menerima tanwin, sedangkan ghair munsharif itu tidak bisa menerima tanwin. Kemudian isim berdasarkan perubahan pada akhir kata. Perubahan pada akhir kata di sini ada 2, yaitu mabni, mabni dan mu'rab. Mabni itu tidak berubah walaupun kemasukan amil.
amil apapun, entah itu amil nasab, amil jazm, tapi tetap kalimatnya tetap tidak berubah. Kemudian mu'rab, yang mu'rab itu akhir katanya itu bisa berubah jika ada salah satu amil yang masuk ke dalam kalimat tersebut. Itu mu'rab, bisa berubah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saudari Arum Wijaya. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu fi'il. Fi'il secara bahasa berarti kata kerja. Kata kerja di sini contohnya seperti dalam bahasa Indonesia. Dalam makalah bisa dilihat kataba. Kataba berarti sudah menulis. Di situ merupakan menulis itu kata kerja dan disertai dengan kata sudah. Kata sudah itu merupakan makna di dalamnya. Nah, ini berkaitan dengan pengertian fi'il menurut ahli ilmu nahwu. Fi'il berdasarkan pengertian ahli ilmu nahwu yaitu kalimatun dalat ala makna fi nafsiha waktu rinaj bisa manin wad'an. Artinya, kalimat atau kata yang menunjukkan makna mandiri dan disertai dengan pengertian zaman. Dengan kata lain, fi'il adalah kata kerja. Maksudnya di sini yaitu fi'il itu merupakan kata yang menunjukkan makna tunggal. Nah, di dalamnya itu mengandung makna pengertian zaman atau keterangan waktu. Di situ seperti kataba. Kataba kan sudah menulis, kata kerjanya itu menulis. Nah, keterangan waktunya itu sudah. Di sini kami sertakan contoh lagi. Kataba, kataba itu sudah menulis. Menulis itu kata kerja, sudah itu keterangan waktunya. Jadi kataba itu tergolong fi'il karena kata kerja yang disertai dengan keterangan waktu atau zaman. Selanjutnya yaktubu. Yaktubu berarti dia akan atau sedang menulis. Di sini kata menulis itu merupakan kata kerja. Kata akan atau sedang itu merupakan keterangan zaman atau waktu. Nah, untuk memudahkan kita dalam menggolongkan suatu kata itu sebagai fi'il, itu ada caranya. Caranya yaitu dengan kita mengetahui syarat-syarat fi'il. Yang pertama, didahului dengan huruf qad. Qad berarti sungguh. Contohnya, qad aflahal mu'minun yang terdapat dalam surah Al-Mu'minun ayat 1. Artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Kata aflaha di situ tergolong fi'il. Karena apa? Karena didahului dengan huruf qad. Selanjutnya, didahului dengan huruf sin. Huruf sin bermakna akan. Contohnya, sayaqulus sufaha minan nas yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 142. Artinya, orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia, mereka akan berkata. Kata yakulu itu tergolong fi'il. Dengan cara apa kita mengetahuinya? Dengan kita melihat sebelum kata yakulu itu ada huruf sin. Selanjutnya, tanda yang ketiga didahului dengan huruf saufa. Huruf saufa juga bermakna akan. Akan tetapi berbeda dengan huruf sin. Kata saufa ini digunakan untuk kata-kata yang berlangsung lebih lama. Jaraknya itu lebih lama. Contohnya, kalla saufa ta'lamun yang terdapat dalam surah At-Takatsur ayat 3, yang artinya janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat dari perbuatanmu itu. Nah, di sini kata saufa sebelum kata ta'lamun. Kata ta'lamun tergolong fi'il karena apa? Karena didahului dengan kata saufa. Di situ saufa bermakna kelak. Kelak kamu akan mengetahui akibat dari perbuatanmu itu. Jadi di sini kita ketahui bahwa perbedaan antara sin dengan saufa itu pada jarak kegiatannya.
atau jarak kata kerjanya. Yang terakhir yaitu diakhiri dengan ta ta'nis. Nah, ta ta'nis ini tidak memiliki arti khusus dalam fiil, hanya berupa huruf tambahan saja, karena ta ta'nis ini merupakan ciri dari fiil madhi dhamir hiya. Contohnya qalat. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan jenis-jenis fiil. Di sini jenis-jenis fiil ada 4. Yang pertama, fiil berdasarkan waktu. Fiil berdasarkan waktu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, fiil madhi. Fiil madhi adalah kata kerja masa lampau yang menunjukkan makna telah melakukan sesuatu. Contohnya dalam makalah bisa dilihat kata akala. Akala berarti sudah makan. Situ tergolong fiil madhi karena ada itu makna sudah. Selanjutnya, fiil mudhari. Fiil mudhari adalah kata kerja yang memiliki arti sedang atau akan melakukan sesuatu. Contohnya yaktubu. Yaktubu berarti dia sedang atau akan menulis. Yang selanjutnya yaitu fiil amar. Fiil amar adalah kata kerja yang menunjukkan kata perintah. Contohnya uktub yang berarti tulislah. Selanjutnya, pembagian fiil berdasarkan kebutuhan terhadap objek. Di sini ada fiil lazim dan fiil mutaaddi. Fiil lazim adalah fiil yang tidak membutuhkan objek. Dalam bahasa Indonesia, fiil lazim itu dikenal dengan intransitif. Contohnya di sini kata jalasa, telah duduk. Kenapa jalasa digolongkan dengan fiil lazim? Karena kata ini tidak memerlukan objek selanjutnya untuk penjelasan. Yang kedua, fiil mutaaddi. Fiil mutaaddi adalah fiil yang membutuhkan objek. Nah, dalam bahasa Indonesia biasa dikenal dengan transitif. Contohnya kata baj arisalah. Kata baj, saya telah menulis, itu kalau didengarkan kan menggantung. Jadi memerlukan penjelasan apa sih yang telah ditulis. Nah, yang telah ditulis objeknya itu arisalata. Jadi kata baj arisalata di situ digolongkan dalam fiil mutaaddi. Selanjutnya, fiil berdasarkan aktif dan pasifnya. Di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama, fiil ma'lum. Fiil ma'lum yaitu kata kerja yang digolongkan kata kerja aktif. Contohnya di situ dapat kita lihat Zaid telah memukul Bakar. Nah, Zaid telah memukul. Kata memukul di situ kata kerja aktif. Nah, yang kedua fiil majhul. Fiil majhul itu dalam bahasa Indonesia bisa kita pahami sebagai kata kerja pasif. Contohnya di situ Bakar telah dipukul. Bakar telah dipukul. Nah, kata dipukul itu kalimat pasif yang tidak boleh dimunculkan subjek setelahnya. Selanjutnya yang keempat, fiil berdasarkan huruf penyusun. Di sini ada 2, yaitu fiil shahih dan fiil mu'tal. Fiil shahih adalah fiil yang huruf penyusunnya terbebas dari huruf ilat. Nah, huruf ilat itu apa? Huruf ilat itu di sini ada alif, wawu, dan ya. Ya, contohnya dari fiil shahih yaitu kata kataba. Di situ kataba tidak ada tambahan huruf alif, tidak ada huruf wawu, dan tidak ada huruf ya. Oleh karenanya tergolong pada fiil shahih. Selanjutnya, yang kedua fiil mu'tal. Fiil mu'tal adalah fiil yang huruf penyusunnya itu mengandung minimal 1 huruf ilat, yaitu huruf alif, huruf wawu, dan huruf ya. Contohnya di situ soro. Kata soro itu setelah huruf shad itu ada alif. Dan contoh yang lainnya ada 3 itu dapat dibaca. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya yaitu mengenai huruf. Huruf al-harf secara bahasa memiliki arti huruf seperti yang kita kenal dalam bahasa Indonesia, yang jumlahnya ada 26 huruf dari A sampai Z.
Akan tetapi ini berbeda dengan bahasa Arab. Dalam bahasa Arab kita mengenal ada 28 huruf yang dikenal dengan huruf hijaiyah. Karena tapi dalam pembahasan kali ini huruf yang dimaksud yaitu huruf-huruf yang memiliki arti, seperti huruf wawu yang memiliki arti dan, huruf fa yang memiliki arti maka, huruf lam yang memiliki arti untuk, huruf sin yang memiliki arti akan, dan huruf kaf yang memiliki arti seperti. Sedangkan secara istilah menurut ahli ilmu nahwu, huruf yaitu kalimatun dalat ala makna fi ghairiha, yang artinya kalimat atau kata yang menunjukkan makna apabila digabungkan dengan kalimat lainnya. Dapat kita pahami di sini, huruf itu harus dirangkai dengan kata lainnya, tidak bisa berdiri sendiri. Dengan kata lain, dapat kita pahami bahwa huruf adalah kata depan. Nah, huruf sendiri dalam pembahasan ini bukan hanya huruf-huruf yang kita kenal, huruf satuan atau huruf hijaiyah yang satu-satu itu. Akan tetapi ada beberapa huruf yang tergolong huruf itu terdiri dari lebih dari satu huruf. Contohnya di situ kaifa. Kaifa berarti bagaimana, tergolong huruf karena di situ tidak mengandung ciri-ciri fiil maupun isim. Juga di situ hanya terdiri dari 3 huruf. Kemudian ila, kata ila itu terdiri dari 3 huruf yang mengandung arti ke. Selain huruf-huruf yang telah diterangkan dalam bahasa Arab, huruf-huruf itu juga nanti digolongkan atau dikategorikan tersendiri. Yang pertama ada huruf jar. Huruf jar itu ada be, kaf, lam, ila, ala, min, fi, an, dan hatta. Yang pertama yaitu huruf jar. Huruf jar yang berfungsi memajrurkan kata selanjutnya. Di situ dapat dilihat ada huruf be, kaf, lam, ila, ala, min, fi, an, dan hatta. Selanjutnya ada huruf jazm. Di situ huruf jazm ada huruf lam, lamma, la, dan in. Selanjutnya ada huruf nasab. Di situ ada an, lan, idan, kai, li, dan hatta. Yang keempat huruf nida yang berfungsi atau yang bermakna huruf-huruf panggilan. Di situ ada ya, ayuha, dan ayatuhan. Selanjutnya huruf inna wa akhwatuha. Di situ ada inna, anna, ka'anna, lakinna, dan laita. Selanjutnya ada huruf taukid yang berfungsi mengukuhkan. Di situ ada huruf qad. Selanjutnya huruf istifham yang berfungsi sebagai huruf-huruf yang digunakan untuk bertanya. Di situ ada ma, man, mada, mata, kam, bikam, wa ghairu dzalik. Selanjutnya ada huruf ataf. Di situ ada huruf wawu, au, fa, am, bal, dan lakin. Dan yang terakhir ada huruf nafi. Di situ ada lam dan ma. Nah, huruf-huruf itu akan memiliki makna jika dirangkai dengan kalimat lainnya. Seperti dalam contoh di makalah dapat dilihat ya. Sirtu minar wibati ilal masjid. Saya telah pergi dari pondok menuju ke masjid. Nah, kata min itu ke, min itu dari, dan ada huruf ilah dan min. Di situ kan min dari. Nah, misal min itu sendirian itu tidak dapat dipahami. Min dari apa, darinya dari apa gitu. Nah, ada kata ilah ke. Jika sendirian ke, nah tidak dapat dipahami kan ke apa, kemana gitu. Selanjutnya ada huruf istifham hal sholaita.
Di situ hal jika sendirian tidak dapat kita pahami apakah apanya gitu. Nah, di situ ada kalimat selanjutnya sehingga kata hal itu dapat kita pahami maknanya. Selanjutnya ada huruf istifham aina. Aina di mana? Kalau di mana sendirian itu kan tidak dapat kita pahami maksudnya di mana apanya. Di situ disambung dengan kalimat lainnya aina baituhu, di mana rumahnya. Jadi kan di sini jelas kata aina dapat kita pahami setelah ada kalimat selanjutnya. Nah, itulah yang dapat kami sampaikan mengenai kalam, syarat-syarat kalam, isim, fiil, dan huruf. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk kesimpulan dapat dibaca di makalah ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila keterangan atau pemaparan materi dari kami belum terlalu jelas. Dapat ditanyakan hal-hal yang belum jelas nanti di diskusi presentasi materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.